Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mampu datang ke Masjid Al-Burhan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan setelah ini, yaitu belajar kembali membahas masalah fiqih. Pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, kita membahas tentang bab ariyah, yaitu pinjaman yang berupa barang-barang yang bisa diambil manfaatnya, seperti meminjam mobil, ya, keperluan sehari-hari yang disebut dengan ariyah. Ya, sekarang kita membahas bab yang ke-19, yaitu tentang ihya'ul mawad. Ya, menghidupkan lahan yang mati. Apa itu makna al-mawad? Lughatan huwa ma la ruha fihi, wal murad bihi al-ardu allati lam tu'ammar wala malik laha. Secara bahasa, al-mawad adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Yang dimaksud di sini adalah tanah. Karena kalau manusia, kalau sudah tidak bernyawa, tidak bisa manusia yang lain menghidupkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-mawad di sini maksudnya tanah, ya, bagaimana dikelola kemudian menjadi hidup lagi. Ya, maksudnya di sini adalah tanah yang belum dikelola dan tidak ada pemiliknya. Ini yang disebut dengan al-mawad. Wa fil istilah, dalam pengertian istilah, huwal ardu munfakka, tanah yang terbebas, ya, anil ikhtisasat wa milku ma'sum, fawal ardul kharab allati lam yajri 'alayha milku li ahad wa lam yujad fiha atharun imarah aw wujida fiha atharun milk wa imarah wa lam ya'lam laha malik. Maksudnya di sini adalah al-mawad, tanah yang terbebas dari hak kepemilikan orang yang terlindungi. Jadi yang tidak ada yang memiliki sama sekali, dan bukan tanah yang dilindungi. Ia adalah tanah kosong yang belum berlaku padanya kepemilikan untuk seseorang. Di dalamnya tidak didapatkan tanda-tanda pengelolaan, ya, atau di dalamnya mungkin ada tapi tidak jelas kepemilikannya atau pemilikannya tidak diketahui. Hadirin sekalian, ini disebut dengan al-mawad. Sedangkan ihya, menghidupkan. Ada orang pergi kemudian sampai di suatu tempat, melihat tanah-tanah ini kosong, tidak ada pagernya, tidak ada ketidakjelasannya. Ini tanah memang belum ada yang memiliki, tidak ada bekas-bekas pembangunan di situ. Maka dia mengelolanya dengan baik, maka dia berhak untuk memilikinya. Ya, apalagi
Al-Mawat ini jauh dari pemukiman penduduk. Ya, misalnya di daerah hutan yang jauh dari kota, dari pemukiman, dia mendapatkan ada tanah kosong di situ, ditumbuhi rumput-rumput atau binatang yang tidak ada sama sekali sebelumnya kepemilikan seseorang, atau bukan termasuk hutan lindung misalnya. Kemudian dia tinggal di situ, menggarap kebun di situ, sehingga tanah itu menjadi subur, ditanami buah-buahan atau pohon-pohon yang bermanfaat, maka dia berhak untuk memiliki tanah tersebut. Dan Islam sangat menganjurkan perbuatan ini, hadirin sekalian. Ya, kalau di Arab itu jauh, ya padang pasir lah seperti itu. Padang pasir, tanah-tanah kosong. Tapi di Arab, siapa yang bisa bertahan hidup di padang pasir? Kecuali di situ ada air. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa tanpa air. Hadirin sekalian, mungkin di Indonesia tanahnya beda. Air yang melimpah ruah, ada sungai, ada. Nah, tidak ada masalah, dia menggarap di situ. Ya, maka dia berhak untuk menguasai tanahnya itu. Ya, sehingga dia bisa bercocok tanam di situ, dia bisa menjadi kaya, ya dia bisa menjadi makmur. Ya, nah ini penting dalam Islam. Ya, tanah-tanah yang kosong harus dimanfaatkan, tidak boleh dibiarkan. Maka ini mubadzir. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja. Atau pemimpin membolehkan. Ya, seperti kalau di Indonesia ada program transmigrasi itu. Ya, di Jawa yang begitu padat orangnya, banyak orang, kesempatan kerja susah, maka pemerintah punya tanah di beberapa pulau luar sana, tanah-tanah kosong berupa hutan-hutan, ya, maka pemerintah membantu orang-orang yang mau tinggal di sana, dikasih rumah, dikasih tanah, ya, maka mereka menggarap tanah tersebut sehingga menjadi manfaat, dia juga dan keluarganya bisa mengambil faedah, bisa hidup di sana. Dengan syarat dia harus mengelola, harus rajin. Makanya dihargai, dikasih tanah, maka tanah itu miliknya. Hadirin sekalian. Ya, kalau tidak dikelola, maka pemerintah berhak mengambil alih. Ya, menempatkan orang lain yang mampu untuk mengelolanya seperti itu. Ya, ini penting sekali. Ya, karena orang mengelola itu kan sudah mengeluarkan keringat, tenaga. Harus dihargai. Harus dihargai. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut ihya'ul mawad. Ya, bukan ihya'ul mautah, menghidupkan orang yang sudah mati, bukan. Kalau mautah orang yang sudah mati. Tidak ada yang bisa kecuali siapa? Allah, maksudnya tanah. Tanah itu mungkin ada tanah yang kering, diairi, dikasih pupuk, ya pupuk pabrik atau yang lainnya, pupuk kandang, sehingga kemudian menjadi hidup tanah itu, baru kemudian digarap. Ada juga tanahnya sudah subur, butuh usaha untuk menanam, ya, menanam padi atau menanam begitu ya, pohon-pohon yang bermanfaat buahnya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan ihya'ul mawad. Dia mendapatkan berkah di situ. Kalau burung-burung hinggap di situ, dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Hukum ihya'ul mawad. Dasar masalah ini adalah sabda Nabi SAW, "Man ahya ardhan maitatan fahiyalah, wa laysa li irqin dhalimun haq." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia adalah miliknya, dan tidak ada hak bagi pemilik benih yang zalim. Ini ada dua masalah. Ya, yang satu, menghidupkan tanah yang mati, dia kelola, maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.
Masalah kedua adalah walaysa li'irqin dhalim haq. Tidak ada hak bagi pemilik benih yang dhalim. Maksudnya al-irq dhalim apa? Ya, seseorang datang ke tanah yang telah dikelola oleh orang lain, lalu dia menanam atau membangun rumah di situ, ya, agar bisa memilikinya dengan tindakan tersebut. Ini tidak boleh, karena tanah tersebut sudah dikelola oleh orang lain. Hadirin sekalian, maka ini tidak disebut dengan ihya'ul mawad. Ini disebut dengan al-irqud dhalim, walaupun dia mencoba mengelola lagi, dia mencoba untuk membangun rumah di situ, tapi bukan tanahnya. Ini namanya ghasab, ya, ghasab, merampas tanahnya orang. Ini zalim. Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya. Dan barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanahnya orang yang bukan miliknya, itu hukumannya berat nanti. Ditimpukan Allah 7 bumi nanti. Ya, seperti itu. Hukumannya ini berbahaya, zalim. Ya. Dan orang yang zalim itu, Bapak Ibu, itu dicepatkan hukumannya di dunia ini. Bisa dimatikan, kasih siksa sebelum siksa kuburan, siksa neraka jahanam. Jadi ada 2 dosa kata Nabi yang dicepatkan hukumannya. Yang pertama al-baghyu dan yang kedua adalah al-uquq. Yaitu berbuat zalim, ya, menzalimi orang, mengambil haknya orang lain, menyakiti orang lain, dan yang kedua adalah al-uquq, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Berbuat durhaka kepada orang tua itu maksudnya mengatakan ya, atau membiarkan orang tuanya enggak dibantu sama sekali, mempekerjakan orang tuanya, disuruh ini, ya, kemudian menyakiti hati orang tuanya, tidak mengakui orang tuanya. Ya, ini termasuk durhaka yang dicepatkan siksanya di dunia. Bisa dimatikan, ya, hati-hati durhaka kepada kedua orang tua. Walaupun dia sudah beristri, sudah punya anak. Justru ini kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau keduanya masih hidup atau salah satu dari keduanya yang masih hidup. Bahkan kita bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah mati. Dengan cara apa? Kita menyambung, ya, rahimnya orang tua kita, paman, bibi, ya, atau teman-teman orang tua kita dulu duduk sama siapa dia. Kita datangi, kita ucapkan dengan ucapan yang baik, kita bantu secara materi. Ini termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua sudah meninggal dunia. Kezaliman, ya, yang kedua kezaliman dicepatkan. Ya, zalim di sini ada 3 sebetulnya. Pertama, zalim yang paling besar, zalim kepada Allah. Berbuat zalim kepada Allah dengan berbuat syirik. Yang kedua, adzulmu linnas, menzalimi manusia. Yang ketiga, menzalimi diri sendiri, menghancurkan diri sendiri dengan narkoba, ya, dengan berbuat maksiat, tak sholat, dia setelah menzalimi dirinya sendiri. Ya, inilah 3 macam kezaliman. Termasuk tanahnya orang kemudian dipikir kosong, langsung tanami, dibangun rumah. Ini kezaliman, tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, apalagi di Indonesia subur. Di Arab itu ada perjalanan Mekah, Madinah atau Madinah Mekah, ada gedung-gedung atau bekas-bekas rumah yang mungkin hancur. Berarti itu ada pemiliknya, cuma orang nggak tinggal di situ. Meteran listriknya itu masih ada, tapi bangunannya itu dibiarkan begitu aja, nggak dirawat. Nah itu masih ada, tidak bisa dikatakan ihya'ul mawad, tidak sekarang mawad, karena ada yang memilikinya. Ya, cuma malas untuk
Ya tidak boleh. Cuma di dalam fiqh dikasih waktu 3 tahun ya. Kalau memang itu tanah mawad, ya tanah dikatakan tanah kosong tidak berguna, itu dikasih waktu 3 tahun. Kalau tidak digunakan, tidak digarap, maka pemerintah bisa mengambil alih dan menempatkan orang yang mampu untuk mengelolanya. Ya. Jadi tidak hanya dipagari saja tinggal, tidak boleh sebetulnya. Jadi harus dikelola dengan baik. Apalagi tanah itu subur, tidak boleh dibiarkan dikasih pagar aja begitu, tidak boleh. Ya, maka dia harus dikelola. Nah, tentunya di sini adalah pemerintah yang berhak, hadirin sekalian. Enggak tahu kalau hukum di sini BPN ya, diserahkan ke BPN, Badan apa? Pertanahan Nasional yang mengurusi itu. Nanti ada surat-suratnya, ya. Dan pemerintah di sini harus mempermudah. Kalau ada orang yang rajin, ya pingin tinggal di pelosok, dan dia sabar, dia dapat tanah banyak besar, ya kan? Cuma kan sepi, resikonya itu. Resikonya sepi, nggak ada penduduk. Ya, asal mau aja bertahan, dia bisa hidup. Dia bisa hidup. Ya, nanti lama-lama banyak. Ya, ada orang di Jawa tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang keluarga itu tidurnya bergantian, bayangkan, karena sempit rumahnya. Ya, yang tidur malam nanti pagi nggak boleh tidur. Yang nggak tidur malam ganti tidur. Ada di Jakarta itu ada seperti itu. Ya, kemiskinan. Itu yang kemarin yang katanya geng-geng itu. Karena kemiskinan, ya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, dipaksa jual narkoba, memakai narkoba. Kalau enggak dihabisi kamu. Habis itu sudah terbiasa disuruh jadi geng jalanan, memimpin geng jalanan. Yang ditangkap itu usianya berapa? 14 tahun, bayangkan. Bawa celurit begitu, ngawur siapapun yang dilukai. Ternyata ini orang-orang ada yang menguasai di belakang itu. Dari keluarga miskin, pendidikan yang rendah, akhirnya mau nggak mau. Kalau nggak mau, dihabisi keluarganya, diancam begitu, atau dibunuh dia. Akhirnya menjadi organized crime ya, organisasi kriminal, gangster, hadirin sekalian. Karena kemiskinan, seperti itu. Nggak bisa bersaing di kota besar, maka tidak apa-apa. Bukankah bumi Allah itu luas? Dia bisa hijrah kemanapun, ke Kalimantan, kemana, Sumatera, ya kan, di Jawa semuanya. Nah, pemerintah biasanya memberikan fasilitas, tapi yang penting rajin, menggarap tanah, menggarap kebun, dan memang tidak mudah. Makanya dia berhak, tanah yang luas itu berhak dia. Berhak tanah yang luas sehingga dia bisa makan di situ. Ya, nanti datang orang banyak, akhirnya ada sekolahan, makmur. Daripada rebutan di Jawa, tanahnya orang diambil, bahkan halamannya orang diambil, berani ribut, berbuat zalim, tidak boleh seperti itu. Kembali lagi kepada Ihya'ul Mawad, hadirin sekalian. Terkadang menghidupkan tanah mati dianjurkan untuk suatu hajat dan manfaat manusia dan hewan-hewan. Berdasarkan sabda Nabi, "Man ahya ardhan maitatan falahu fiha ajrun wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu sadaqah." Jadi dikatakan oleh Nabi, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka dia mendapatkan pahala padanya. Dan apa yang dimakan oleh awafi, yakni binatang-binatang kecil, ya seperti burung, ya hewan ternak itu, maka ia adalah sedekah baginya. Seperti petani, ya kan, petani garap sawah, mau panen, ada burung-burung, beberapa burung-burung makan. Maka petani dapat pahala besar ya, menghidupkan memberikan makan kepada burung-burung dari hasil kebunnya. Pahala juga, hadirin sekalian.
namanya bersedekah, dianggap sedekah seperti ini. Kemudian syarat-syarat menghidupkan lahan mati dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya. Untuk sahnya menghidupkan tanah mati memerlukan dua syarat. Ya, yang pertama, tanah yang dihidupkan belum berlaku kepemilikan seseorang muslim padanya. Ya, tidak ada yang memilikinya sebelumnya. Ya, tidak ada yang memiliki sebelumnya, hadirin sekalian. Tidak ada pemiliknya maksudnya. Lalu bila kepemilikan seorang muslim sudah sah berlaku, maka haram mengotak-ngatiknya dengan menghidupkannya kecuali dengan perizinan yang syar'i. Kalau ada yang memilikinya, tidak bisa mengotak-atik. Ya. Makanya tanah di Jawa ini, di negeri kita ini mahal, hadirin sekalian. Kalau sudah padat penduduknya mahal, apalagi di Surabaya, mahal sekali. Orang-orang dulu yang memiliki tanah, maka keberuntungan orang-orang dulu. Kalau anak-anak sekarang harus uang banyak untuk membeli apa? Sepetak tanah. Tidak murah, hadirin sekalian. Dan tidak boleh seseorang mengambil tanahnya orang lain untuk digarap. Ya. Kemudian syarat yang kedua, pihak yang menghidupkan adalah seorang muslim, sehingga orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah mati di negeri muslim. Jadi kalau kita ingin peraturan ini yang melakukan orang muslim. Karena orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah kosong di negeri Islam, tidak boleh. Karena di negeri Islam itu ada pemimpin. Kalau kita bicara negeri Islam, kalau di Indonesia ini bukan negara Islam ya, karena enggak semuanya berlaku hukum apa? Hukum Islam. Ya, tapi dikatakan negeri muslimin iya karena mayoritas muslim. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi secara hukum tidak berlaku hukum Islam. Ya, hukum BPN, hukum apa? BPN. Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang sesuai dengan Islam. Tidak semuanya enggak sesuai, ada yang sesuai dengan Islam, hadirin sekalian. Nah, ini syaratnya, ada tambahan di sini, ya, tidak boleh seorang kafir menghidupkan tanah mati di negeri Islam. Karena kalau tanah mati di negeri Islam itu tergantung pemimpinnya, pemerintahannya. Terkadang itu tanah mati ya dibuat untuk mengelola hewan-hewan zakat. Hewan-hewan apa? Zakat. Ya, dikelola untuk tempat-tempat pertemuan, misal untuk salat Id. Ya, untuk salat Id dibuat untuk kandang-kandang onta sebagaimana yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi begitu juga, perulahan besar untuk onta-onta yang misal diambil dari ghanimah misalnya, dari rampasan perang. Ditaruh di mana? Di lahan-lahan kosong, hadirin sekalian, yang tidak ada kepemilikannya kecuali dengan izin apa? Pemerintah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, menghidupkan lahan mati terwujud dengan bila dia membangun pagar yang kokoh sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka dia telah menghidupkannya berdasarkan sabda Nabi, man ahata haitan ala ardin fahiyalah. Barang siapa yang mendirikan pagar di atas sebidang tanah, maka tanah itu miliknya. Jadi harus ada pagar-pagar, karena tidak mungkin dia menguasai tanah seluas itu di hutan, di gunung misalnya. Tidak mungkin kan? Maka dia tahu tenaganya terbatas. Ya sudah, saya pengen sekian aja di pagari. Tapi juga tadi itu harus digarap. Maka dia berhasil menghidupkan tanah tersebut. Dikatakan bisa menghidupkan tanah. Kemudian yang kedua, bila dia menggali sumur di tanah mati, lalu dia mendapatkan sumber airnya, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Dan bila sampai ke sumber airnya, maka dia tetap lebih berhak daripada orang lain. Demikian juga dia mengalirkan selokan air padanya. Ya, sudah dapat tanah di situ, dia menggali sumur. Kalau dia dapat airnya,
bahkan sumber airnya, maka dia berhak untuk menguasai air tersebut. Ya, tapi nanti sisanya kalau dia sudah cukup bisa di mana? Diberikan kepada yang lain. Faham ya? Tapi dia juga bisa bahkan menjual daripada apa? Air itu, karena itu miliknya. Hadirin sekalian. Kecuali bila sebelum masuk tanah kosong itu sudah ada sumur di situ. Sudah ada sumur, maka dia tidak boleh memiliki secara penuh. Dia boleh memanfaatkan air itu, tapi tidak boleh memiliki secara penuh karena sudah ada sumur. Allah yang memberikan. Itu beda, sehingga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Paham ya? Hadirin sekalian. Pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang Ansor membawa pengaduan ya, masalahnya dia ke Nabi. Sama Zubair bin Awam, anak daripada bibi Nabi, Zubair bin Awam. Nah, Zubair itu tanahnya agak ke atas, dia punya sumur di situ, sumber air di situ. Maka dia berhak, apalagi yang membuat, dia berhak untuk apa? Sumurnya itu. Ya, sisanya boleh diberikan kepada dia atau apa dia memberikan kepada yang lainnya seperlunya saja. Orang Ansori tidak mau. Apalagi untuk mengairi apa? Pohon kurma. Itu butuh air. Kalau di Indonesia enggak ada masalah. Ya, karena tanahnya apa? Subur. Kalau di sana airnya harus banyak itu. Hadirin sekalian. Maka tetangganya ini orang Ansor ini minta sisanya itu diberikan semuanya kemana? Orang Ansor itu. Nah ini Zubair tidak mau. Akhirnya apa? Rasul mengatakan, wahai fulan, katanya Rasul berorang Ansor ini, itu haknya Zubair. Haknya Zubair. Dia mau ngasih ke berapa, ya seberapa ke kamu syukuri saja sebetulnya. Karena itu bukan hakmu, haknya siapa? Zubair. Sumur itu di tanahnya Zubair, milik dia. Oh, enggak bisa. Katanya, pokoknya setelah Zubair milikku, katanya. Kemudian dia lancang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, engkau memutuskan seperti ini, apakah karena Zubair adalah anak dari bibimu? Begitu kan Rasul. Jadi kurang percaya sama Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya Zubair ihbishu. Ya sudah, kalau gitu tutup sudah. Ya jangan berikan ke dia. Ya, sampai ngomong gitu Rasulullah SAW. Sebenarnya Zubair sudah baik kan, dan Zubair benar. Ya, jadi Rasulullah itu berhukum dengan kebenaran, bukan karena kerabat, tidak. Ya, tapi orang ini justru menuduh Rasulullah karena apa? Kekerabatan. Ya, ini yang tidak bagus seperti itu. Maka dikatakan di sini, bila dia menggali sumur tanah mati, lalu dia mendapatkan sumber airnya, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Alhamdulillah, ada sumur, tapi dari usahanya sendiri, maka dia boleh menjual air tersebut. Dan bila belum sampai ke sumber airnya, maka dia tetap lebih berhak daripada orang lain. Demikian juga bila dia mengalirkan selokan air padanya. Ya, karena dia menggali buat selokan-selokan, ya sebagai apa? Tanda juga bahwa ini tanah ada yang makmurkan, sehingga orang lain tidak boleh langsung masuk begitu saja. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini tentang sosial, bagaimana Islam sampai seperti ini. Anda bisa melihat agama lain selain Islam sampai masalah air diatur. Sampai masalah apa? Air, perkebunan diatur oleh Islam. Hadirin sekalian, luar biasa agama Islam ini. Kemudian bila dia mengalirkan air ke tanah yang mati, dialirkannya dari mata air atau sungai atau yang, maka sungguh dia telah menghidupkannya. Sama juga ya, tanah mati kemudian dia mengambil pipa
ya dari sungai air itu kemudian dialirkan ke tanah itu agar tanah subur, maka berarti dia dianggap telah menghidupkan tanah itu, yaitu ihya'ul mawad. Ada usaha-usaha yang tanahnya itu kering, dialirkan terus air sampai tanah itu lembut, ya bisa ditanami. Maka dia dianggap menghidupkan tanah itu dan dia berhak dengan tanah itu. Mau mendirikan bangunan di situ, mau nanam pohon di situ, dia berhak. Karena ada usaha-usaha dia itu harus dihargai, Bapak Ibu. Ya, makanya ini adalah contoh dari orang-orang yang kerja keras. Itu dihargai oleh Allah. Seorang kerja keras lebih bagus daripada menganggur. Tidak boleh seorang menganggur, harus bekerja. Ya, Rasul pernah disalami orang yang tangannya kasar. Dia petani, tangannya kasar. Ya, wajar. Ya, sama orang yang halus. Orang-orang lain itu salaman sama dia kayak risih gitu. Karena terlalu apa? Kasar, keras. Tapi Nabi mengatakan ini tangan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kerja. Ya. Tapi kerja kan macam-macam ya. Ada orang kerjanya kantor, akhirnya tangannya halus. Bukan berarti nggak kerja. Dia kerjanya di kantor, pakai AC, masya Allah. Ya duduk tinggal tanda tangan, pulpennya aja lembut. Ya nggak capek dia. Ya macam-macam kerjanya. Yang penting dia kerja. Ada kerja emang kerjanya keras. Ya, Allah takdirkan macam-macam orang itu, hadirin sekalian. Rezekinya juga bermacam-macam. Ya. Cuma orang-orang seperti ini pahalanya besar, apalagi perkebunannya menghasilkan buah-buah bisa dinikmati oleh orang banyak. Dia sudah dianggap sodako, walaupun secara materi dia tidak sodako, tapi dia sodako dengan apa? Tenaganya. Makanya harus diikhlaskan. Semuanya itu karena Allah dulu, supaya dapat pahala. Hadirin sekalian. Tapi biasanya petani itu pagi-pagi udah pergi ke sawah. Ini juga barokah. Ya, Anda bangun sebelum subuh datang ke masjid, ini juga usaha dan ini adalah pahala. Sedekah, dianggap sedekah. Ya, seperti itu. Dan kena doa Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang pagi-pagi hari sudah bangun, usaha. Ya, kena doanya. Yang tidur enggak dapat doa Nabi. Tidur jam 10 baru apa? Bangun. La shalla wa la zakka, enggak salat subuh. Orang-orang seperti ini ya sakit badannya, enggak kena berkah. Walaupun pekerjaannya ringan. Hadirin sekalian, tidak dapat berkahnya. Ya. Kemudian yang keempat, bila dia menanam pohon pada tanah itu, sementara sebelum itu tanah tersebut tidak bisa ditanami, lalu dia membersihkan, menanaminya, maka sungguh dia telah menghidupkannya. Ya. Dulunya tanah itu keras sekali, dia berusaha mengaliri air, taruh pupuk sebelum ditanam, kemudian ditanami menjadi tumbuh pohon-pohon, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Hadirin sekalian. Jadi jangan dianggap biasa ilmu pertanian itu. Penting sekali. Ya, banyak mengeluh orang-orang di daerah Ngawi, Tulungagung ya. Orang tuanya mengeluh. Kenapa? Anaknya tidak ada yang mewarisinya. Anaknya tidak mau apa? Ke sawah. Ya. Ayahnya sudah tua. Karena enggak ada yang ini, akhirnya dijual menjadi rumah-rumah. Dijual ke pengusaha-pengusaha. Namanya pengusaha ya bisanya bangun rumah kan. Anaknya kemana? Anaknya jadi TKI, TKW, TKI.
Ya, jauh sekali. Gak mau tangannya kotor, gak mau. Apa bah? Ke sawah. Anak milenial itu gak ke sawah. Anak milenial itu ke mall. Ya, kerjanya di kantor. Nah, ini suatu pemahaman yang salah. Hadirin sekalian. Justru orang-orang kota itu ingin kembali ke yang sepi-sepi itu. Anda lihat kalau weekend, orang Jakarta, orang Surabaya, kira-kira kemana? Yang kaya-kaya, ke Malang, ke Batu, ke Puncak, ke Bogor. Ingin tenang, melihat sawah-sawah, melihat kebun-kebun itu. Ya, mereka beli di sana. Bahkan ada teman saya bosan hidup di Surabaya. Saya mau sekarang ini konsentrasi, saya mau cari tanah di daerah Pacet. Saya mau cari tanah yang agak besar, saya bertani di situ sudah. Sampai seperti itu. Ya. Buat apa di sini? Ribet pikiran, pusing di kota. Seperti itu. Nah, ini orang kembali kepada hidup secara alami. Itu lebih baik, kesehatannya lebih baik, udara juga lebih baik. Makanya Nabi SAW waktu masih bayi itu ditaruh di mana? Di Bani Sa'ad, pegunungan Bani Sa'ad. Hadirin sekalian, pegunungan Bani Sa'ad. Kenapa taruh di sana? Supaya tumbuhnya itu sehat, udaranya itu masih asli, belum tercampur ya dengan penyakit orang-orang kota, dan bahasanya masih bagus, bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita di sana, bahasa Jawanya itu masih bagus begitu. Kalau di kota anak-anak nggak bisa bahasa Jawa. Biasanya orang-orang dulu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwah fillah, di antara ulama ada yang berkata, sesungguhnya menghidupkan tanah mati tidak tergantung pada ketentuan di atas saja. Namun masalah ini kembali kepada masalah uruf, kebiasaan. Apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai upaya menghidupkan, maka ia adalah menghidupkan. Dan apa yang tidak dianggap menghidupkan, maka tidak dianggap menghidupkan. Jadi ada yang mengatakan, oh nggak usah syarat-syarat seperti itu. Realnya sajalah faktanya. Ya, ada tanah, nggak ada pemiliknya, digarap. Yang penting ada yang menggarap, bukan dipatoki kemudian ditinggal. Lah, tidak bisa. Ya, harus digarap di situ. Ya sudah, dia dapat seperti itu. Tidak usah syarat macam-macam lah. Ya, tapi kalau di sini kalau bisa pemerintah membantu. Ya, jangan berbuat zalim. Dia sudah menggarap kemudian diusir. Ya kan kasihan. Berbuat zalim seperti itu. Padahal tanah itu dulunya nganggur. Alhamdulillah, seharusnya dibantu untuk dikasih surat tanah itu. Diberikan ke dia. Dia berhak untuk mendapatkan karena dia jujur betul-betul mengeluarkan tenaganya sehingga tanah itu bermanfaat. Ya, untuk hewan, untuk manusia yang lainnya. Atau dengan cara hasil bagi. Masih mending seperti itu. Jangan sampai enggak dimanfaatkan sama sekali. Enggak boleh. Terutama pemerintah dalam hal ini. Hendaklah tanah-tanah kosong itu diberikan ke masyarakatnya. Jangan dijual ke asing, wong masyarakatnya banyak kok. Masih membutuhkan tanah-tanah. Ya, kalau pemerintah yang baik, hadirin sekalian, memberikan tanah untuk dikelola dan dikasih rumah orang-orang yang belum punya rumah, rakyat yang belum rumah. Masyarakat kita kan banyak yang miskin, ngontrak, ya jangan dijual. Ada sebagian pejabat-pejabat yang dolim itu menjual kesempatan ini, mumpung jadi pejabat, dijual, nggak peduli dengan masa depan rakyatnya, jual ke orang asing. Ya kasihan. Bahkan saya dengar sudah dijual tanah-tanah di pegunungan itu sudah dijual ke orang asing. Daerah Tretes apa itu, ya luar biasa. Nah ini sangat disayangkan. Tentunya orang yang beriman tidaklah seperti itu.
Kemudian beberapa hukum yang berkaitan dengan ihya al-mawad. Yang pertama, barang siapa yang menghidupkan sebagian tanah mati, maka sungguh dia telah memilikinya berdasarkan keumuman hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah man ahya ardan maitatan fahiyalah. Jelas ya, menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati tadi itu tidak ada pemiliknya sebelumnya. Tidak ada bekas-bekas imarah, tanah yang di pengolahan tanah atau bangunan, betul-betul tanah kosong, ya, tanah yang tidak ada apa? Miliknya. Maka kalau digarap, maka dia berhak untuk memiliki tanah tersebut. Daerah harim itu maksudnya daerah lindung. Di sekitarnya ada hak-hak dan perlengkapan. Memang ada yang menggarap, walaupun bukan bangunan atau kebun, bisa jadi itu tanah dimanfaatkan, namanya tanah harim. Tanah harim itu kelihatannya kosong, tapi bisa dipakai untuk ternak, dipakai untuk sholat id, dipakai untuk main bola. Tidak boleh langsung digarap aja. Ya, apalagi ada bekas-bekas sesuatu di situ. Tidak boleh, hadirin sekalian. Itu namanya apa? Harim. Dari kata haram. Ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin kaum muslim berhak mengkafling tanah mati untuk orang yang menghidupkannya. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, Nabi SAW aqta'ahu ardan bi Hadramaut, bahwa Nabi mengkafling sebuah tanah di Hadramaut untuknya. Ya, ini kalau dia sebagai apa? Pemimpin. Ini haknya pemimpin. Haknya pemimpin. Dan wilayah umat Islam itu sudah sampai Hadramaut. Wilayah umat Islam sudah sampai Hadramaut. Terjadi namanya futuhat. Futuhat itu apa? Pembukaan negeri-negeri. Ya, umat Islam dulu kan Madinah. Dari Madinah kemudian menyebar, ya, sampai ke Romawi, sampai ke Persia ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan dulu Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam. Hadirin sekalian, ditaklukkan. Ya, umat Islam hidup di sana 800 tahun. Orang-orang Nasrani makmur, tidak dizalimi oleh umat Islam. Tapi ketika mereka menguasai, dihabisi umat Islam, tidak disisakan, walaupun satu tidak disisa, dibunuh habis atau diusir. Ya, lihat bagaimana umat Islam kalau menguasai suatu negeri, makmur, adil, ya, orang kafir bisa hidup nyaman. Hadirin sekalian. Tapi kalau mereka mayoritas yang menguasai, habis umat Islam. Ya. Jadi yang dolim ini yang mana? Yang radikal ini mana? Yang radikal itu yang mana? Ya, dalam sejarah Islam itu seperti itu, hadirin sekalian. Jadi pemimpin punya hak kuat, ya, untuk menentukan mengkafling tanah, ya, memberikan kepada siapa saja tanah ini untuk dikelola, itu memang hak pemerintah. Di sini pentingnya pemerintah. Ya, adanya pemerintah walaupun 1 hari lebih baik daripada tidak ada pemerintah 40 hari. Pentingnya adanya pemerintah, hadirin sekalian. Karena kalau tidak ada pemerintah, kacau balau. Makanya Islam sangat perhatian sama pemerintah ini, jangan diberontak. Ya, walaupun mereka berbuat zalim, ya, jangan diberontak karena banyak manfaatnya, Mas ya. Kalau tidak ada, berbahaya. Orang akan pakai hukum riba. Ya, kalau dia berbuat zalim, ya sudah, doakan. Orang yang zalim itu enggak lama. Tadi itu kata Nabi apa? Dipercepat azabnya. Ya, dipercepat azabnya orang yang zalim itu. Banyak zalimnya, cepat runtuh. Jadi tidak usah pakai demo-demo apa, tidak usah. Ya, cukup ulama yang mengingatkan.
Syukur-syukur kalau pemerintah mau kerjasama mendengarkan rakyatnya. Hadirin, bahwa rakyatnya ini banyak yang tidak mampu. Maka dicari usaha bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan. Begitu juga Rasulullah SAW. Dulu sangat memikirkan kaum muhajirin. Kalau kaum ansor, mereka orang-orang yang sudah tinggal di Madinah dan mereka punya rumah, punya tanah, punya kebun, punya makanan, minuman, lain dengan orang muhajirin. Orang muhajirin hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, untuk mempertahankan akidah. Tidak boleh bawa apa-apa. Semua harta dirampas. Toko rumah diambil alih sama orang Quraisy. Uang, kasihan di Madinah, kasihan. Orang-orang Madinah menolong orang muhajirin. Tapi Nabi tetap memikirkan kasihan. Bagaimana ini? Makanya kaum muhajirin itu semangat kalau ada jihad, semangat. Anak kecil ikut. Ya, kalau diizinkan ikut, semangat. Terutama ketika ditaklukkan Khaybar. Khaybar ini markas Yahudi. Sekitar 70 atau 80 km dari Madinah. Khaybar ditaklukkan. Perang Khaybar ini perang yang susah. Karena Khaybar ini markas Yahudi, ada senjata, ada uang, ada emas di sana. Ada perkebunan, punya benteng-benteng besar dan banyak sekali. Harus menaklukkan satu benteng satu dengan yang lainnya, tidak mudah. Tapi akhirnya takluk. Maka tanah-tanah kebun-kebun itu milik siapa? Umat Islam. Orang Yahudi tidak dibunuh sama Nabi. Ya, bahkan mereka ketika minta, orang Yahudi minta agar tetap di Khaybar, diberi izin. Kalian yang lebih tahu tentang mengelola tanah perkebunan ini, tapi itu tanah secara kepemilikan milik umat Islam. Kalian kelola, tapi hasilnya 50% kasih ke Madinah. Itu aturan siapa? Nabi. Kasih 50% ke Madinah. Jangan macam-macam ya. Jangan kurangi, jangan ini. Kalian udah dikasih kebebasan. Untung-untung nggak dipenggal kepalanya. Ya kan? Jadi itu Nabi, hadirin sekalian. Coba kalau bangsa-bangsa yang lain, wah dihabisi. Nabi tidak. Silakan orang Yahudi, kalian mengelola, kalian lebih tahu mengelola tanah di sini, dan tanah Khaybar tanah subur. Makanya para sahabat muhajirin mengatakan, wallahi kami selama ini lapar. Tapi setelah perang Khaybar kami jadi kenyang. Dapat ghanimah banyak sekali. Bahkan orang-orang muhajirin yang dulu dikasih sama orang Ansor dikembalikan tanahnya. Ini dulu dikasih uang dikembalikan. Orang muhajirin izzah. Tidak mau dikasih begitu saja. Ini pinjaman, kita akan kembalikan. Kalau kita punya uang, kita akan kembalikan. Dan betul dikembalikan, tanah dikembalikan. Karena orang Ansor juga sebetulnya bukan orang-orang kaya amat, ya kan? Mereka ini petani. Orang muhajirin, politikus, pedagang-pedagang ulung, pemimpin mereka ini, orang-orang Quraisy. Beda dengan orang Madinah, cuma orang Madinah ini baiknya luar biasa. Berbagi kepada orang muhajirin. Berbagi tanah, berbagi rumah, berbagi uang, berbagi istri. Ya ada, cuma diceraikan dulu. Kalau mau saya ceraikan. Ada yang istrinya 2. Ya, ada yang istrinya 2. Abdurrahman bin Auf dari mana? Dari muhajirin. Ya Abdurrahman bin Auf, kamu kan belum nikah. Saya punya 2 istri. Lihat istriku yang mana yang tertarik kamu. Aku ceraikan. Nanti setelah masa iddah nikah. Sampai seperti itu baiknya. Hadirin sekalian, orang Ansor. Makanya jangan mencela sahabat Ansor. Membenci aku kata Nabi. Membenci sahabat Ansor berarti membenci aku. Ya, tidak mencintai orang Ansor kecuali orang mukmin. Tidak membenci sahabat Ansor kecuali orang munafik. Baik mereka. Banyak yang mati karena membela agama Islam. Orang Ansar. Luar biasa pujian Nabi kepada orang Ansar.
Nah itulah hadirin sekalian, jadi pemerintah punya kekuatan untuk mengeksekusi tanah. Di kafling-kafling untuk diberikan kepada siapa, itu Nabi punya, waktu itu Nabi ya, atau pemimpin umat Islam punya kekuasaan dalam hal ini. Pemimpin berhak memagari padang rumput di tanah mati untuk onta-onta zakat dan kuda-kuda perang bila hal tersebut diperlukan selama tidak menyulitkan atau merugikan kaum muslimin. Namun hal ini hanya boleh dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ia disyaratkan untuk kemaslahatan umum. Kalau tanah-tanah kosong, pemerintah berhak, oh gini aja, ini tanah kosong untuk puja serah, ya kan gitu ya. Kalau bahasa kecil-kecil di sini untuk puja apa? Serah. Ya sudah bagus kalau begitu. Nanti bayar berapa? Ya, karena butuh pekerjaan masyarakat sekitar, kasihan. Dikasih tempat di tanah apa kok? Kosong seperti itu. Boleh. Oh ini untuk apa? Kambing-kambing yang enggak punya lahan, tapi nanti disewahkan. Boleh, sehingga bisa makan tanah rumput seperti itu. Dikasih jalan keluar masyarakat oleh pemerintah untuk masyarakat umum. Atau ini tanah khusus untuk pertemuan-pertemuan besar, Idul Fitri, Idul Adha, atau apa namanya, musyawarah umum, bisa seperti itu. Pakai tanah-tanah apa? Kosong untuk parkir umum, boleh. Ya, ini termasuk pemerintah saja. Kalau di zaman Rasul ya Allah dan Rasulnya, maksudnya begitu. Makanya ada hadis yang mengatakan la hima illa lillahi wa lirasulihi. Tidak ada tanah yang hima, daerah lindung, kecuali itu daerah lindung yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dari pemimpin, ya pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Makna hima adalah menjadikan sebagai daerah lindung, daerah larangan yang tidak boleh dekati oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak boleh menghidupkan tanah di situ, tidak boleh sudah. Karena itu sudah dilindungi, tidak boleh masuk di situ. Hutan lindung misalnya, boleh enggak digarap? Tidak boleh, kecuali hutan yang lepas. Ya, boleh silahkan ambil tanahnya beberapa, silahkan. Dalam hukum seperti itu. Ya, memangnya dapat tanah besar, cuma tidak mudah garap tanah. Kadang ketemu ular, kadang dimakan ular. Ceritanya kan macam-macamnya. Kadang dimakan buaya. Ya, tidak mudah untuk mengolah tanah rimba itu, tidak mudah. Hadirin sekalian. Ya, ada yang ketemu Tarsan, tidak ada Tarsan ya. Di film saja itu. Nah itulah hadirin sekalian tentang Ihya'ul Mawad dalam Islam. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang masalah ini? Ya. Kalau di Surabaya ini kayak Ihya'ul Mawad kayaknya nggak ada seperti semua ada yang cuma yang paling banyak itu tanah kosong dan nggak tahu pemiliknya. Tetangga sekitarnya juga nggak tahu pemiliknya. Kalau dibiarkan kayak rumput liar itu nggak nyaman sebenarnya. Kalau ditanami kayak pisang itu hasilnya dimanfaatkan, hukumnya gimana saja? Ya, menurut para ulama, misalnya di Surabaya ini kan hampir tidak ada Ihya'ul Mawad, tanah kosong yang nggak ada pemiliknya. Tapi ada beberapa tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui. Ya, kalau nggak diketahui, diserahkan kepada pejabat di daerah situ. Harus ada izin dari apa? Pejabat daerah situ, kelurahan kayak ya RT RW, nggak apa-apa. Kalau mereka mengizinkan ya sudah. Ya karena pemiliknya nggak jelas ini, sehingga tumbuh apa rumput-rumput, ya akhirnya dibuat sembunyi ular. Ya, atau orang asal saja naruh sampah-sampah di situ. Ya, itu tidak boleh. Ya, supaya bagus maka ditanami.
ia menghasilkan lombok atau apa gitu, tanpa harus memilikinya karena bukan pemiliknya. Nah itu tapi tetap kalau bisa diserahkan kepada uruf kebiasaannya gimana di situ. Ya Islam mengikuti itu. Ya biasanya apa? Izin kan ya? Izin siapa itu? Ya nggak izin Ustaz, yang syukur ditanam nggak ada yang miliki, nggak tahu pemiliknya siapa. Tapi biasanya juga siapapun boleh ngambil Ustaz. Oh gitu ya. Nah itu apa namanya, bisa seperti itu. Seperti dikatakan tadi itu definisi Ihya'ul Mawad. Tanah ada pemiliknya, cuma nggak diketahui apa pemiliknya. Bisa seperti itu tanami. Apalagi sudah bertahun-tahun. Ya, ada pemiliknya, berarti kita tidak boleh memilikinya. Itu diantara definisi tadi itu yang pertama. Ya. Yaitu tanah terbebas dari hak kepemilikan orang yang melindungi, ya, atau ini tanah kosong tidak ada pemiliknya, atau di dalamnya ada tanda kepemilikan, ya, tapi tidak ada yang tahu siapa apa pemiliknya. Jadi boleh, tapi kalau dimiliki tidak boleh. Jadi sah-sah saja di situ. Ya, kalau misal terlalu luas ya biasanya ngomong sama apa kelurahan atau apa begitu ya. Karena nanti berhubungan dengan jalan atau apa, kalau dipakai masyarakat banyak begitu. Kalau memang mengganggu parkirnya dan sebagainya, khawatir begitu. Tapi kalau tanah-tanah beberapa meter saja, misalnya setengah hektar begitu ya. Ya bagus ditanami oleh masyarakat di situ. Tidak apa-apa sampai diketahui apa pemiliknya. Kalau pemiliknya mengatakan tiba-tiba datang, oh tidak boleh, ini tanahku ini, nggak boleh kalian asal-asalan, cabut semuanya itu. Ya sudah, kita harus siap apa rela untuk mencabut semua pohon-pohon di situ, tanaman di situ, seperti itu. Paham ya? Jadi sesuai dengan definisi tadi dalam kitab ini begitu. Ada tanda-tanda kepemilikan, tetapi apa? Tidak diketahui apa pemiliknya. Ada seperti itu. Nggak tahu pemiliknya di mana? Di Jepang. Ada sebagian di Belanda. Ada di daerah Ampel. Ya, sulit untuk dihubungi. Ditawar pun sulit karena di Belanda. Ya, yang mana susah. Tapi suratnya bahwa tanah itu memang milik dia yang di Belanda sana. Ya, dimanfaatkan akhirnya untuk mungkin parkir atau apa begitu. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau pemerintah mengeksekusi, melarang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oh jangan, kita nggak bisa. Itu tanahnya orang lain. Nah sudah nggak bisa gitu. Tergantung. Kalau pemerintah diam aja ya tidak apa-apa dimanfaatkan. Asal jangan apa dimiliki. Kayaknya Ustaz tanah-tanah kosong yang kadang malah milik PT yang nggak tahu dan biarkan bertahun-tahun ada warga yang nanami, terus hasilnya Ya, tidak apa-apa. dimakan nggak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Karena itu kebaikan ya, kebaikan. Ya. Kecuali pemiliknya melarang. Ya kan, kemudian jelas ya, ada, tapi dia nyerobot. Nah ini termasuk erqud dolim tadi itu, kedaliman, tidak boleh, ya mengelolanya. Tapi ini kosong bertahun-tahun, lebih dari 3 tahun lagi. Ya batasan ulama di kitab yang lain itu berapa? 3 tahun, tidak ada yang mengelola sama sekali. Terus dikelola saja, diambil manfaatnya, seperti itu. Dan pengolah tanah itu bertanggung jawab, tidak boleh dibuat kosong seperti itu. Dia harus apa? Menggunakannya. Makanya jangan asal beli tanah nggak dikelola, itu mubadzir, tidak boleh. Ya, mentang-mentang kaya beli tanah, tapi dibiarkan nggak ngelola. Jangan. Berikan manfaat
untuk kaum muslimin, suruh siapa begitu keluarga ini manfaatkan tanahku. Karena aku belum punya modal untuk membangun. Mau mikir apa belum, Mas ya? Seharusnya seperti itu. Tidak boleh dibiarkan tanah kosong atau rumah kosong nggak dihuni, nggak boleh. Harus dihuni rumah itu. Nggak boleh dibiarkan kosong. Kalau nggak jual. Ya, tanah kosong atau rumah apa? Kosong. Rumahnya akhirnya dibuat markas jin. Iya, dibuat markas jin akhirnya. Sedekah sama jin. Kata jin zen ini rumah. Seperti itu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ada lagi yang bertanya? Ya. Ini ada tanah kosong di samping rumah misalnya. Tanah kosong misalnya. Nah itu ternyata agak lama itu tidak ada pemiliknya. Artinya pemiliknya nggak datang. Terus kita garap untuk kolam ikan. Jadi kita kasih bibit sana. Akhirnya ikannya udah berapa bulan itu besar. Ternyata orangnya datang. Sudah. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ya sudah. Apa lagi? Pemiliknya ada ya? Ikannya ambil aja Pak. Karena Bapak yang apa? Membeli atau yang mengurus. Jadi diambil. Kalau misalnya pemiliknya minta, ya tidak apa-apa kasih berapa gitu. Berbagilah. Ya ada kesepakatan kebiasaan. Tidak usah ribut. Ya sudah Pak, karena ini tanah Bapak, ya Bapak saya kasih separuh lah, saya separuh. Tidak apa-apa Pak ya gitu ya. Gitu, beritahu gitu, tidak apa-apa ya. Maaf Pak, karena Bapak waktu itu nggak ngurus tanah ini. Eman. Tapi kalau yang punya mengatakan, Pak, tanahnya digali, Pak. Ya kembalikan, uruk lagi, Pak. Harus siap-siap. Nah, itu masalahnya. Kalau nggak terima ya, boy. Tapi itu bisa deal ya, bisa deal nanti. Jadi tidak usah diperebutkan, bisa musyawarah ya apa enaknya. Ya kita katakan kita tidak ada niat Pak untuk memiliki tanah ini. Kita tahu tanah ini ada pemiliknya. Cuma Bapak kan nggak ada waktu bertahun-tahun. Ya tiba-tiba datang seperti itu. Ya sudah, kita siap kapanpun ya untuk mengambil semuanya ini. Seperti itu Pak penyelesaiannya. Jadi enak kan dalam Islam ya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.